Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini guys. Kali ini aku akan membawakan cerita mengerikan di balik dongeng anak yang kita kenal selama ini. Apakah kalian masih ingat benda kesayangan kalian waktu kecil atau apapun itu? Tapi yang paling teringat di otak kita adalah cerita-cerita dongeng yang menemani kita sampai kita besar. Pokoknya dongeng ini diceritain ke kita atau kita nonton dongeng itu. Ada Putri Salju, 7 Kurcaci, Peter Pan, Cinderella, Sleepy Beauty, dan masih banyak lagi guys. Dongeng-dongeng klasik nih, dari Cinderella sampai Sleepy Beauty, itu tuh mayoritasnya tuh hampir sama ceritanya. Ada cewek cantik yang baik hati, yang punya masalah atau biasanya disiksa sama keluarganya, terus akhirnya dia bertemu dengan pangeran yang ganteng dan ya happy ending. Ya seperti itulah ya ceritanya. Selama bertahun-tahun nih kita diceritain cerita-cerita seperti ini yang mengajarkan kita bahwa kebaikan tuh selalu akan menang di atas kejahatan. Bener gak guys? Ya kira-kira begitulah setiap pesan yang disampaikan dari cerita atau dongeng kartun yang kita sering tonton, yang akhirnya banyak banget diadaptasi oleh film animasi top dunia yaitu Disney. Ternyata ada kisah-kisah seram dan tersembunyi di balik film yang kita tonton selama ini guys. Tanpa berlama-lama, ini dia videonya. Yang pertama aku akan bahas Red Riding Hood atau Little Riding Hood. Sebetulnya ada banyak banget versi tentang Red Riding Hood ini ya. Kalau versi modern atau yang kita lebih kenal itu adalah versi dari Brother Grimms atau Grimms bersaudara, yang akhirnya itu bahagia. Gadis kecil itu dan neneknya itu bisa selamat dari serigala karena bantuan si penebang pohon kayu. Nah sama juga nih dengan versi Disney yang kita tahu ya. Akhirnya nenek dan Little Riding Hood ini tetap selamat dari serigala karena ditolong sama 3 babi yang baik hati. Intinya tuh sama-sama selamat dan berakhir bahagia. Tapi ternyata guys, ada versi yang akhirnya tuh sangat menyeramkan. Seperti kayak aku mikir, ini tuh bener-bener gak sih dongeng buat anak-anak gitu? Karena bener-bener akhirnya yang brutal. Jadi si Red Riding Hood ini adalah sebuah dongeng yang berasal dari Eropa sana, tepatnya tuh Prancis. Dan dongeng ini tuh berkisah tentang seorang gadis yang memakai kerudung merah dan seekor serigala besar yang jahat. Nah asal-usul dari Little Riding Hood ini sebenarnya mulai dari abad 10 di Prancis guys. Waktu itu para petani zaman dulunya ya sering banget nih nyeritain ini ke anak-anak mereka. Dan akhirnya lama-lama nyampelah ke orang Italia. Jadi mari kita bahas versi yang sangat mengerikannya guys. Jadi ada beberapa versi ya. Nah, versi yang mirip itu judulnya adalah La Finta Nonna atau Nenek Palsu atau Kisah Nenek. Dalam versi ini si karakter serigala itu diganti menjadi Ogress. Cerita awalnya itu tetap sama. Mereka ketemu di hutan. Tapi cerita akhirnya lah yang mengerikan. Ogress ini menipu gadis itu untuk menempuh jalan yang lebih panjang untuk menuju rumah neneknya, sambil si Ogress ini menuju ke rumah sang nenek dan membunuh dan memakan si nenek. Dan dalam ceritanya ini juga si Ogress ini merencanakan penyiksaan yang sadis untuk gadis yang dia akan tahu bahwa akan segera datang ke rumah si nenek, dengan mengambil sepotong daging sang nenek dan juga sebagian darah yang dihidangkan untuk si gadis itu untuk dimakan sama gadis itu guys. Ketika Riding Hoodnya datang, Ogress itu bersembunyi di tempat tidur neneknya dan menipu gadis itu untuk meminum dan memakan darah si nenek. Tapi gadis itu nggak tahu kalau itu adalah darah dan daging neneknya. Tapi endingnya guys, gadis kecil itu tetap dimangsa sama Ogress. Nah, tidak seperti versi lain, Ogress itu tidak dihukum dalam kisah ini dan gadis itu juga tidak diselamatkan dari nasib buruknya. Akhirnya si Ogress ini ya tetap berkeliaran di hutan untuk mencari mangsa baru. Next, ada versi lain. Ada pula versi Charles Perrault. Nah, kisah ini ditulis pada tahun 1997. Cerita ini nggak kalah mengerikan guys. Jadi ceritanya tuh tetap sama ya. Awalnya mereka bertemu di hutan dan serigala itu pergi nih ke rumah si nenek itu duluan ya. Lalu dia menghampiri wanita tua itu dan memakannya dalam sekejap. Tapi dalam cerita Charles ini, si serigala ini tidak menyuguhkan makanan ataupun darah kepada si gadis itu. Dia makan sendirian aja tuh. Dan ketika si gadis itu datang,
Si serigala ini kemudian menyamar nih menjadi sang nenek dan tidur di tempat tidurnya si nenek kan. Dan gak lama si gadis kecil itu, Red Riding Hood itu datang. Serigala itu menyuruh Little Riding Hood itu membuka pakaiannya guys, dan menyuruhnya naik ke tempat tidur. Ya kalian tau lah endingnya apa? Ya, dia tetap dimakan sama serigala itu dengan brutal. Gimana menurut kalian? Dongeng kayak gini tuh bisa gak sih buat anak-anak? Kayaknya penuh penyiksaan guys. Next. Yang kedua ada kisah asli dari Pangeran Kodok dan Putri. Pernah dengar gak sih kalian tentang Pangeran Kodok yang menikah dengan seorang putri? Namun pernahkah kalian mengetahui cerita aslinya? Penulisnya adalah Brother Grimms. Meskipun dongeng ini akhirnya diadaptasi oleh Disney, tapi rupanya ada beberapa hal yang jauh beda dengan versi Disney yang kita tahu. Jika dalam versi Disney dan katak ini bisa berubah jadi pangeran atau kewujud aslinya dengan ciuman wanita yang dicintainya, yaitu cinta sejati. Tapi jika cerita asli yang ditulis oleh Brother Grimms adalah tokohnya itu adalah seorang putri, dan putri ini bahkan tidak menyukai katak itu guys, bahkan kayak jijik gitu loh sama kataknya. Sampai suatu saat sang putri itu saking jijiknya itu melempar sang katak karena menjijikan. Walaupun akhirnya katak itu tiba-tiba berubah menjadi manusia kembali dan menjadi pangeran. Entah bagaimana penyebabnya, tapi setelah dilempar dia berubah menjadi pangeran. Bukan karena berubah karena ciuman ya guys. Nah, melihat sang pangeran itu ganteng ya akhirnya si putri itu mau. Akhirnya tidak terduga ya guys. Ya walaupun tidak terlalu mengerikan, tapi tetap ada unsur kekerasan. Biasanya kan tokoh utama itu kan lembut, baik hati, tapi ini dicerminkan dengan yang sifat sombong, tidak menepati janji, dan ya melakukan kekerasan. Next ke cerita selanjutnya yang tidak kalah lebih dark. Yang ketiga ada The Little Mermaid atau Putri Duyung. Wah, ini cerita yang kita tahu banget kan guys tentang Putri Duyung. Dalam versi Disney-nya, penyihir laut Ursula itu menipu Ariel kan, agar membuat kesepakatan untuk mengubahnya menjadi manusia selama 3 hari dengan imbalan suara si Ariel. Dalam 3 hari ini, si Ariel ini harus menerima ciuman cinta sejatinya dari sang pangeran untuk tetap menjadi manusia selamanya. Jika tidak, dia akan berubah kembali menjadi Putri Duyung dan menjadi milik Ursula. Tentu saja guys, pada akhirnya semuanya akan berakhir dengan baik-baik aja. Si Ariel akan menjadi manusia seutuhnya dan dia akan menikah dengan sang pangeran. Pokoknya happy ending lah. Itu adalah versi Disney. Tapi ternyata guys, kisah asli yang ditulis oleh Hans Christian Andersen itu beda banget. Tidak sebahagia itu guys. Sedih pokoknya. Jadi Ariel memang menukarkan lidah ya, bukan suara guys, dengan kakinya. Entah itu lidahnya dipotong untuk kakinya atau bagaimana itu tidak dijelaskan, tapi yang pasti lidah itu ditukar dengan kaki. Akhirnya Ariel tetap tidak bisa berbicara karena lidahnya gak ada kan. Setiap langkahnya itu kayak jalan di atas pisau yang tajam. Jadi bener-bener sakit. Dia memang punya kaki guys, tapi dia tuh jalan tuh kayak sakit banget. Nah, kalau sang pangeran menikah dengan orang lain, si Ariel ini akan mati dan menjadi buih di lautan. Akhirnya Ariel ini berusaha lah untuk mendapatkan hati sang pangeran. Dia sampai rela untuk nari-nari buat sang pangeran. Tapi sayangnya pangeran itu gak naksir sama Ariel, malah dia tuh menikah sama orang lain guys. Cinta bertolak sebelah tangan. Cinta bertepuk sebelah tangan. Nah, akhirnya saudara perempuan Ariel ini datang dengan membawakan pisau belati. Terus nyuruh dia untuk membunuh sang pangeran biar darahnya itu netes ke kakinya, dan akhirnya si Ariel ini bisa kembali menjadi Putri Duyung. Pas mau melakukan hal itu, dia menghapus rencana kejamnya itu guys. Akhirnya ya udah, Ariel mati dan menjadi buih di lautan begitu saja. Ending yang sangat tragis guys. Beda banget kan? Sebegitu besarnya pengorbanan Ariel. Oke, next kita akan lanjut ke dongeng yang lebih mengerikan. Next yang terakhir adalah Rapunzel. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan wanita berambut panjang ini kan guys. Jadi jika di versi Disney, seorang Rapunzel ini dikurung di sebuah menara tanpa pintu dan hanya ada satu jendela. Kita semua tahu ceritanya. Akhirnya seorang pangeran itu muncul dan menyelamatkan Rapunzel dan mereka hidup bahagia selamanya.
That's it, happy ending pokoknya. Setidaknya itulah versi yang digambarkan oleh Disney, happy ending. Tapi nih guys, versi dari Brother Games ini beda lagi. Rapunzel malah kasih tahu ke penyihir itu kalau ada pangeran yang datang ke menara itu. Jadi si penyihir tuh kesel banget. Akhirnya dia tampar si Rapunzel dan memotong rambut Rapunzel dan mengasingkan Rapunzel guys, benar-benar disiksa. Ketika penyihir kembali ke menara, dia menyamar sebagai Rapunzel sampai sang pangeran itu masuk ke menara. Lalu penyihir itu kasih tahu bahwa pangeran itu tidak akan pernah melihat Rapunzel lagi. Sang pangeran begitu terpukul oleh kesedihannya sehingga ia lompat dari menara. Tapi ada juga yang bilang kalau si pangeran itu dilempar oleh si penyihir. Intinya dia tuh jatuh aja dari menara guys. Tapi kalian tahu, dia jatuh ke tanaman berduri yang akhirnya mengenai kedua bola matanya dan membuat matanya buta guys. Akhirnya dia menjelajahi daratan selama bertahun-tahun dengan rasa sakit dan kebutaan dan kesedihan itu guys. Dia memakan akar-akaran dan buah beri, bener-bener galau tingkat akut pokoknya. Akhirnya sang pangeran menemukan tempat Rapunzel diasingkan. Sang pangeran dan Rapunzel ini akhirnya dipertemukan kembali, dan ketika air mata Rapunzel ini mengenai matanya sang pangeran, akhirnya mata pangeran itu sembuh guys, bisa lihat lagi dia. Walaupun cerita ini happy ending akhirnya, tapi tetap guys kayak sedih banget gitu, kayak ini bener buat dongeng anak-anak gak sih gitu, kayak mata buta, tersiksa gitu. Coba deh komen di bawah, menurut kalian cerita-cerita kayak gini pantas gak sih diceritain ke anak-anak? Oke, itu dia tadi beberapa dongeng terkenal yang ternyata asal muasalnya itu sangat mengerikan guys. Beda dengan cerita Disney atau yang kita kenal sekarang. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share. Ramein you guys. Kalau rame aku bakal bikin part keduanya. Terakhir, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video yang lainnya guys. Oke, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.